harga nih Bang. Ya. Mobil Abang nih yang di belakang kan, Ya. sesuai dengan plat nomornya. Tito Pil, harganya berapa sih Bang? Kalau harga mobil basicnya sih saat itu 48 juta. Untuk segi kenyamanan, kita bahas segi kenyamanan berkendara. Ini kira-kira lebih nyaman mana nih Bang? Ada beberapa part yang bikin nyaman, tapi harganya nggak nyaman. Itu aja sih. Penyakit yang sering terjadi di mobil-mobil Starlet ini apa aja sih? Overheat, mungkin busi, mungkin dari karburator. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Nata Arman dalam program Autotech. Nah, kali ini kita akan membahas seputar mobil vintage atau sekarang yang lagi bekennya namanya mobil Motuba alias mobil tua bangka. Di tengah perkembangan zaman yang saat ini sedang banyaknya mobil-mobil yang diproduksi secara massal dengan mengembangkan teknologi yang mutakhir, baik dari segi mesin, kemudian fitur-fitur entertain. Nah, tapi sekarang banyak banget justru masyarakat memilih untuk mengadopsi mobil-mobil tua atau mobil vintage. Nah, kebetulan sekarang saya sudah bersama dengan komunitas Indonesia Starlet Club atau WSC, dan kita akan bertanya secara detail kira-kira apa saja keseruannya, terus kemudian bagaimana cara merawatnya, bagaimana komunitas ini berjalan, kemudian apa saja aktivitasnya, dan segi perawatan, maintenance itu yang paling penting. Dan sekarang mungkin abang-abang bisa perkenalan dulu, dari abang dulu nih. Oke, nama saya Tito Sudowo. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Indonesian Starlet Club Chapter Jakarta. Oke, abangnya? Saya Kiplik, salah satu member dari ISC, Indonesian Starlet Club, dan juga sebagai penikmat Starlet Motuba. Oke, nah abang yang paling pojok nih? Halo, saya Hadi dari pemilik bengkel Cilember Motor. Oke, Bang Tito, Bang Kipli, Bang Kipli. Iya. Oke, sama Bang Hadi ya. Oke, kita ke Bang Tito dulu nih. Bang, mungkin bisa dijelaskan, kira-kira apa sih menariknya memelihara Motuba atau mobil-mobil vintage tahun 90-an yang notabene sudah lebih dari 20 tahun nih? Oke, menariknya ya. Menariknya kalau buat penghobi sih jelas sangat menarik. Sangat menarik biasanya untuk teman-teman pecinta Motuba itu umumnya punya histori. Histori mungkin pernah pakai sebelumnya pada tahun-tahun saat kendaraannya memang baru rilis gitu ya. Seperti ya termasuk saya sendiri, saya memang kayaknya hampir sepanjang hidup saya ada Toyota Starlet di hidup saya. Walaupun sempat vakum nggak jalan mobilnya, tapi selalu ada lah. Oke, berarti memang dari awal tuh punya, intinya tuh kalau orang beli Motuba pasti ada nilai historinya. Iya. Oke, betul. kemudian Abang Kiplin. Kalau saya sih sejarahnya waktu namanya kita punya masa muda ya kan. Nah, itu pernah melihat Starlet itu keren banget dan baru kesampaian 10 tahun ini setelah kita punya duit. Itu aja. Oke, nah ini kan kalau kita bicara bahas soal mobil-mobil Motuba, ini otomatis banyak juga dong kendala-kendalanya. Kira-kira apa sih, gimana sih caranya mengantisipasi untuk trouble-trouble yang ya udah uzur namanya juga kan 20 tahun lebih, pasti aja ada permaja segala macam. Itu gimana Bang? Kalau untuk Toyota Starlet sendiri sih sepanjang pengalaman saya ya, kalau untuk body part atau interior itu memang makin kesini makin agak sulit untuk carinya. Tetapi bukannya nggak ada. Kembali lagi saya rasa banyak pecinta Motuba itu yang paham bahwa barangnya itu karena terkikis sama usia dan lain sebagainya, biasanya bicara kondisi. Terus kemudian kalau barang-barang untuk yang diproduksi baru lagi memang sudah tidak ada, sehingga itu yang menyebabkan harga sih sebenarnya.
Harganya terkait sama harganya pasti random tuh ya, gorengan tuh ya. Harganya asik deh pokoknya. Oke, kalau misalnya ngomongin harga nih bang, Ya, mobil abang nih yang di belakang kan, Ya. sesuai dengan plat nomornya, Tito. ya. Ini spill harganya berapa sih bang? Wah, kalau Ada yang pernah nawar gak? kalau harga mobil basicnya sih saat itu beli, kalau saya nggak salah 48 juta. Bahan, Ya, masih bahan. 48 juta. Nge-build-nya berapa? Apalagi turbo nih katanya. Waduh, kalau nge-build ini nih yang jadi masalah karena banyak sekali saya perhatikan juga termasuk di teman-teman komunitas Indonesian Starlet Club itu mereka punya selera masing-masing ya. Oke. Ada yang suka memang looks-nya harus luar biasa, terus kemudian ada yang memang nge-build itu semuanya pengen Orion, pengen OEM barang-barangnya. Terus kemudian ada yang memang senang sama kecepatan dan lain sebagainya. Jadi variabelnya lumayan banyak. Terus kalau ditanya harganya berapa, saya bingung juga soalnya. Kalau nge-build-nya jujur, ya. harganya kayak beli Avanza baru ada nggak? Nyampe nggak nominasi gitu? Avanza baru sih nggak ada, tapi Avanza mungkin ada lah, tapi ya Avanza yang nggak baru lah mungkin. Itu untuk harga nge-build-nya tuh ya? Iya. Tapi juga bukan berarti ini kan pertanyaannya khusus ke saya. Kalau ke saya bangun menjadi proper versi saya, artinya menjadi baik gitu loh. Tapi ada juga kawan-kawan atau rekan-rekan yang ngebangun dari baut-bautnya aja maunya Orion. Oh, Orion, benar-benar Orion, dan itu ya mungkin bukan Avanza, 2 Avanza baru kalau saya rasa sih. artinya ada dua konsep ya kalau misalnya Iya. untuk mobil. Ada yang mau jadi racing, road race gitu-gitu. Ada juga yang mau culture yang Iya. ori-ori dari Jepang, JDM gitu lah ya. Oke, sekarang Bang Kipli mungkin kalau mobil sendiri yang mana nih? Di antara berjejer mobil. Oh, yang merah itu. Sesuai dengan warna bajunya ya. Garis warna merah. Oke, kenapa Bang? Kalau menurut saya sih yang penting enak dipakai sama enak dilihat aja. Jadi untuk modifikasi yang pertama itu yang penting AC dingin sama nggak ada masalah. Sisanya tinggal customize aja apa kemauan kita kan. Masing-masing orang kemauannya beda-beda tuh. Iya. Egonya juga beda-beda. Tapi untuk saya sendiri sih yang penting AC dingin aja. Sedingin itu nyaman ya. Nyaman. Nah, dari bentuknya aja udah beda-beda nih. Dari pojok merah ini, yang ini tengah punya Abang Tito sama punya Abang. Ini tahun-tahunnya nih berapa? Tahun berapa punya Abang dan punya Abang tahun berapa? Atau mungkin bisa diurutin tahun berapa, tahun berapa, tahun berapa, tahun berapa. Oke. Biar tahu. Yang kendaraan saya kalau yang kotak merah marun ini itu Starlet kotaknya disebutnya 1300 SE tahun 89. 89. 89. Terus kemudian kalau yang kapsulnya kebetulan saya dapat last editionnya kapsul. Oke. Jadi mobil saya ini basicnya tahun 98. 9. 98. Tuh. Nah, kalau yang merah itu punya Mas Bo, 95 ya. tahun 95. Yang kapsul. 97. Ya, ini. Oh, 97 ya? 97. 97 ya. Oke, nah ini GT, artinya ini GT-nya memang bawaan, tapi ada juga di situ GT bawaan turbo dari pabrikannya, ada juga yang convert kan? Kayak Abang ini kan convert. Atau Sebenarnya kalau convert itu lebih dominan 2 pintu. oh, oke, Ya. pintu. Kalau Starlet yang masuk ke Indonesia kan nggak ada yang 2 pintu. Ya. Nah terus teman-teman tadi kalau bicara masalah cost dan lain sebagainya gitu ya buat nge-build, mungkin kita ini nggak ada apa-apanya sama teman-teman juga yang sudah mainnya pintunya sedikit. Karena kalau di komunitasnya Starlet ini ya terkenalnya katanya makin sedikit pintunya harganya makin Udah pasti itu Bang. makin banyak. Tapi Gitu. kalau yang dibikin pintu 2, Ya. itu memang berarti dirombak abis dong bodinya? Dikaroseri lagi, dilas lagi apa gimana? Umumnya sih begitu ya. Jadi dulu nih konon ceritanya dari teman-teman yang pengalaman convert dan lain sebagainya, mereka itu beli ada yang half cut, jadi potongan dari negara tetangga dibawa ke sini sampai sini tinggal sebenarnya kan angkat bodi, tukar bodi Ya. dengan yang 2 pintu.
Tapi makin ke sini ceritanya barangnya mulai tambah susah di luar. Sehingga yang masuk akhirnya terus masuknya juga tambah susah. Jadi ada yang motong gitu sampai 3 bagian. Jadi dari bagian pintu belakang dari itu sendiri, ke tengahnya sendiri, ke depannya juga sendiri, karena begitu tahu detailnya atau builder yang memang tahu gitu ya, kan serinya sebenarnya yang masuk ke Indonesia EP81, tapi kalau di luar itu yang 2 pintu tuh EP82. Jadi EP82 tuh kalau diperhatikan secara detail itu banyak sekali hal-hal yang ya kalau para pemegang kendaraan yang benar-benar 2 pintunya sih udah tahu persis seperti apa gitu. Oke. Terus tambah lagi nih kan tadi kata Abang selain modif itu ada masing-masing konsep ya kan, masing-masing pakemnya masing-masing. Nah, ada yang dibilang ala-ala culture gitulah. Iya. Ada juga yang dibikin racing-racing kayak Abang ini nih. Iya. Nah, kalau misalnya untuk segi kenyamanan, kita bahas segi kenyamanan berkendara. Ini kira-kira lebih nyaman mana nih, Bang? Mungkin dari Abang Kipli dulu deh. Kalau dari sisi kenyamanan tetap OEM lebih nyaman lah, nggak bohong. Oke. Tapi balik lagi ya, makin sini teknologi kan makin banyak ya. Sisi kenyamanan itu bisa kita beli. Berarti kan ada beberapa part yang bikin nyaman, tapi harganya nggak nyaman. Itu aja sih. Contohnya deh. Contohnya apa ya? Shockbreaker lah. Shockbreaker. Bagaimana kita zaman dulu shockbreaker itu kan ada yang bisa tinggi sebelah gitu kan. Andai kata udah dapat propernya, belum tentu kenyamanannya sama kayak mobil OEM gitu. Nah, di sekarang ini ada namanya coilover kan. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan gimana fitment yang bagus, tapi nyamannya tetap dapat, itu aja sih. Oke. Nah, kalau dari Abang sendiri nih, selaku pengguna Starlet Racing. Ya. Kalau menurut saya ya Starlet bodinya aja sebenarnya kecil. Jadi apalagi pada tahun-tahun awal mobil ini baru dirilis, saya sempat merasakan, artinya ya temen SMA, temen kuliah lah zaman itu. Ya sebenarnya seperti yang Kiplik sampaikan barusan, standaran lebih enak daripada dia. Karena mobil saya yang kapsul ini sebenarnya cuma enak dilihat. Karena mobil ini sekarang saya pakein Airsus. Oke. Jadi cuma karena ngejar pengen ceper. Fitment. Tapi kadang-kadang kalau jalan rusak atau apa kan geserat-geserat dan lain sebagainya, akhirnya dipakein Airsus. Saya pikir enak. Ternyata? Tapi nggak enak. Kenapa nggak enaknya? Bumpy banget atau? Karena gini loh, secara teknologi Airsus itu kan biasanya kalau dipasangkan memang bawaan mobilnya, kan akan dihitung bobot mobil. Toyota Starlet ini kalau nggak salah saya dengan bobot cuma sekitar 900 kilo, itu nggak sampai 1 ton loh. Dipasangin Airsus yang aftermarket kan tidak dihitung secara akurat. Berapa bobot kendaraannya, kemudian balon yang dipakai itu harusnya sesuainya ukuran berapa gitu. Jadi saya kalau pakai mobil saya khususnya, ya sebenarnya kalau udah ketemuan sama teman-teman, janjian nongkrong atau kopdar, senangnya kalau udah sampai di lokasi aja. Karena kan mobil saya bisa saya adjust sendiri, bisa saya turunin ambles, bisa naik sendiri, ya gitulah gitu. Pas parkir diamblesin, pas di jalan dinaikin, biar nyaman itu kan. Iya, betul. Nah, oke. Tapi kalau bicara soal kenyamanan, kembali lagi Toyota Starlet atau bukan ini soal Toyotanya ya, tapi mobil ini memang proven mesinnya juga bandel. Mesinnya sangat bandel sekali. Kalau nggak diapa-apain mobilnya, saya sih yakin dipakai aja, cuma asal isi bensin, radiator juga nggak usah diperhatiin, asal bener ya, artinya radiator bener, fan radiatornya bener. Saya rasa mungkin setahun 2 tahun nggak perlu ke bengkel, menurut saya.
Nah, biasanya kita ini memang cari kerjaan. Jadi mobil nggak kenapa-napa, koprek, kenapa-napa akhirnya merembet kemana-mana gitu-gitu. Dan katanya serunya anak komunitas emang begitu katanya. Iya, kalau nggak ke bengkel nggak asik. Nah betul. Kalau nggak gasruk juga nggak asik. Nah betul, Gitu, yang dicari tuh seninya Benar, emang ya. benar. Oke, sekarang ngomongin soal masalah bengkel nih, Ya. Bang Hadi, kata Bang Hadi. Bang, kalau untuk maintenance mobil Starlet ini sendiri, kira-kira gimana sih Bang? Mungkin ada kesulitan spare partnya. Nah, kalau misalnya ketika ada part yang harus diganti, ternyata nggak ada stoknya, ini Abang nyarinya kemana? Sebenarnya sih untuk saat ini masih ada semua ya. Walaupun sebagian part originalnya sudah tidak ada, sudah tidak diproduksi, tapi masih ada aftermarketnya. Contohnya apa Bang? Yang nggak ada, yang udah nggak produksi lagi? Seperti ini ya, engine mounting ya. Engine mounting? Engine mounting udah tidak produksi lagi yang orinya. Terus kalau misalnya ada permasalahan itu pakai apa? Tapi sebagian teman-teman masih nyimpen sih ya. Nos, Cadangan. barang nos masih nyimpen. Cuman kalau saya nanya ke Toyota udah tidak ada. Tapi ada nggak sih Bang kalau misalnya dari bengkel tuh kerjasama dengan apa ya namanya? Mungkin bengkel yang memproduksi barang-barang kayak gitu, kayak jadi nge-build sendiri dari besi apa dibikin lagi, disesuaikan dengan apa namanya tuh ukuran-ukurannya, ada nggak sih? Kalau KW-nya sih masih banyak mas. Oh kalau masih banyak. Ya jadi kita tenang lah. Tapi yang Mas maksud juga ada beberapa Ada, orang yang betul. bikin part Iya. gitu, di brand sama dia. Cuma sebenarnya gini juga sih Mas, secara literalnya nih maksudnya di pabriknya udah nggak buat, tapi di Indonesia masih banyak orang yang punya dan dijual gitu, barteran atau apalah istilahnya. Termasuk teman-teman kita sendiri banyak yang sebenarnya mobilnya nggak perlu jajan, tapi orangnya aja. Pengen. Karena dia tahu ada part-part yang rare, sama dia ditutup tuh barang. Oh alah. Ditutup sama dia ditimbun. Jadi bukan nimbun sembako mereka itu. Nimbun part. Spare part. Iya, spare part. Nanti one day kalau ada teman yang memang butuh dan dia memang mindsetnya itu harus OEM, harus ori dan lain sebagainya, Baru keluar. Itu Keluarin keluar. Itu. Harganya itu udah Nah itu luar biasa silakan tuh ya. bicarakan sendiri gitu. Berarti nggak ada pakem harganya ya Bang? Nggak ada pakem harga. Tergantung misalnya gue pengen lepas segini aja, Betul. lu bayarin, kalau nggak mau ya udah. Banyak sekali barang-barangnya Toyota Starlet ini, baik apalagi yang kotak ya, karena tahunnya juga lebih tua. Menurut saya sih, atau menurut orang awam lah, kalau saya ceritain sama temen bahwa lu ketok-ketok tuh, lu jangan ini, itu harganya sekian gitu. Mereka suka, ginian aja. Wah bener, kalau enggak lu cari aja barangnya gitu. Karena memang ya nggak ada barangnya gitu. Nah, sekarang siapa yang punya duit, ya silakan kalau mau main OEM. Seperti tadi yang disampaikan sama Pak Adi itu memang benar. Jadi KW-nya banyak. Ya seperti engine mounting tadi. Engine mounting KW-nya banyak, tapi ya kembali lagi namanya KW gitu ya. Itu pakai sekian bulan, sekian waktu, ya kalah pasti sama itu. Oh. Terus tadi kan pertanyaannya ada nggak sih teman-teman yang buat Iya, part-part dia itu? sendiri gitu. Oke. Ada teman-teman yang memang dari komunitas kita juga, dia nge-build itu. Cuma kan ya namanya produksi pabrikan Jepang ya, sama itu jadi kelenturan karet dan lain sebagainya itu Jauh beda ya. betul. Nah, umumnya kalau untuk teman-teman yang suka, kita kan suka ada kegiatan track day Oke. di Sentul. Itu buat yang artinya buat dipakai untuk speed dan untuk di lintasan sirkuit, itu barang-barang yang build-nya teman-teman itu umumnya kepake. Oke. Karena memang cenderungnya dia nahan mesin, kekuatannya lebih luar biasa lah kuat. Oh gitu. Oke, Bang, kalau misalnya kita ngomongin masalah penyakit nih, penyakit yang sering terjadi di mobil-mobil Starlet ini apa aja sih? Yang sering terjadi ya, Apa itu yang langganannya tuh sering bolak-balik tuh? yang sering terjadi sih paling berbet, Oke, berobat. Busi mungkin? mungkin busi, mungkin dari karburator, yang umum ya. Delco palingnya kan. Ya platina, kan kita masih ada yang platina, ada yang CDI, masih banyak lah. Terus yang paling umum overheat. Oh, overheat ya.
karena usia radiatornya kan memang udah Selang tua. buntu sih biasanya. Selang buntu juga salah Ada lagi satunya. namanya selang buntu. Selang Jadi, buntu. Ada selang buntu karet cuma segini, harganya juga nggak tapi mahal. begitu itu bocor, fatal. Waduh. Bisa crash. Bisa merembet, merusak kemana-mana gitu. Nah, kalau untuk masalah ngomongin kaki-kaki, ini kan namanya jalan Indonesia tahu sendiri kan gimana. Banyak lubang kecil tapi dalam itu kan jeduk. Itu kan ngaruh juga tuh sama apa namanya teret sama apa namanya ya rastir segala macem. Kayak gitu-gitu sebenarnya. Karena Nggak khawatir. masih banyak persamaannya sama mobil lain seperti kayak Soluna. Oke. Kayak gitu. Untuk kaki-kaki aman. Nggak terlalu ada Enggak. apa perawatan khususnya gitu. aman, gitu. aman. Aman nggak masalah. Oke. Terus kalau saya lihat-lihat nih, ini semua mobil Starlet yang ada di sini kayaknya potong per semua apa gimana? Cuma satu jari rapet semua nih. Itu pas bawa mobil ke sini tuh gimana tuh? Oke. Asik banget kayaknya. Kalau teman-teman itu sekarang seperti tadi disampaikan sama Kiplik, sekarang itu kan sudah ada coilover, sehingga mereka-mereka yang sudah mengadop coilover itu nggak perlu, Khawatir ya? iya, karena bisa di-adjust kan. Dia model sistem walaupun masih di manual diputar, tapi kan bisa di-adjust naik turunnya. Ya kecuali saya aja nih, saya lebih menang pada saat baru datang saya bisa turunin, saya bisa naikin, dan itu ya sekarang teknologi juga ada macam-macam, ada yang pakai remote, ada yang bisa dari HP dan lain sebagainya, kayak apa namanya Airsus. Tapi kalau bicara soal kendaraan nih yang saya tahu ya, saya tahu dan saya rasain dari semua teman-teman yang punya Toyota Starlet di komunitas ISC, mobil kawan yang satu ini yang merah ini Paling sadis. dengan velg ring 17 paling besar sendiri di antara velg-velg yang kita pakai. Ini dinaikinnya rasanya mobil Pak Starlet paling enak. Starlet paling enak. Empuknya luar biasa. Karena Mas Bowo pemiliknya ini dia emang benar-benar ngulik dan semua kaki-kaki itu udah bukan punya Starlet. Dan perfeksionis. Di swab gitu ya? Ya, dan ini kalau bicara soal perfect banget. Sekarang kalau bandingannya Avanza mungkin nih ya, saya memprediksi ownernya nih Mas Bowo ini, mungkin ditukar sama Zenik baru yang hybrid juga nggak mau dia. Padahal kita tahu lah harganya Zenik itu berapa. Nggak mau karena saya berani, buat saya pribadi saya mikir pasti pertama waktunya dia nge-build. Iya betul. Kemudian ini manusia super di dunia perstarletan menurut saya. Baut, dia nge-build mobil ini, baut itu benar-benar baut ori dan baru. Harus tuh. Semua. Jadi mobil ini, dan mungkin saya tahu persis mobil ini dari mulai dia selesai bangun sampai dengan hari ini, rasanya baru 2 kali mungkin kena hujan. Oh, Kena air hujan. Ini mobil sayang aja diparkir, kalau kita bisa pakai kamera dilihat kolongnya itu bersih banget. kayak mobil di showroom udah. Kayak mobil di showroom udah sampai Nggak ada bawah. karat-karatan itu nggak ada ya? Boro-boro karat, air aja nggak ada. Air aja nggak ada. Dan sesempurna-sempurnanya Starlet, iya beliau ini yang bagus. Berarti ini mobil ratu garasi ya? Wah, itu luar biasa ini. Dia hunting spare partnya harus OEM. Iya. Andai kata misalnya cuma dapat lampu sebelah kiri, dia sabar nggak apa-apa dia ambil. Ntar tahun depan Berarti atau 2 inden tahun ya? bukan inden sih sebenarnya. Kadang-kadang ada nongol aja di Marketplace market, gitu? ya, Iya. marketplace atau apa. Kadang nongol satu. Copotan nantinya, Ya, copot-copotan. Enggak copotan, OEM benar-benar baru. Dan itu. Ini apa nih? Jadi lamanya nge-build mobil itu memang juga bukan karena faktor biaya aja. Oke. Jadi boleh kita punya uang tapi barangnya nggak ada. Tuh udah benar banget. Barangnya nggak ada, sama sekali barangnya nggak ada. Nah, salah satunya Mas Bowo ini orang yang tipikal orang yang benar-benar udah perfect, kemudian juga sabar. Sabarnya luar biasa. Sekarang coba nyari lampu misalnya, headlamp itu dia baru dapat satu ini nggak dapat. Dia bisa nungguin tuh berbulan-bulan, bahkan mungkin tahun. Disimpan aja dulu sama dia yang satu, sampai nanti dapat satu lagi, oh baru klop gitu. Dan berapapun harganya pasti dibayar itu sih, iya, yang bersangkutan sih luar biasa itu. Nah inilah di dunia Starlet Mas ya. Kalau misalnya ada suatu barang rare, spare part rare atau Pasti tuh ya. whatever apapun lah ya, gitu kan.
hitungannya nggak sampai 10 menit. Iya. Langsung habis les gitu. Iya. Atau di DP dulu. Iya. Pokoknya udah duluan aja deh bayarin. Ya udah. luar Jadi biasa. apa ya, masuk akal nggak masuk akal belakangan deh. Begitu ada sikat udah. Gitu. Berarti ada acuan kayak nafsu gitu ya. Wah, ini barang rare banget nih. Bukan Gua meskipun nafsu sih sebenarnya. Meskipun Emang- mobil gue masih aman-aman aja nih. Gue kayaknya kalau pakai ini lebih keren dah. Nggak, bukan kayak gitu, konsepnya tuh emang susah, barang itu didapetin susah gitu. Jadi ketika ada dan dia butuh, dia hanya bisa beli itu aja gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Dan yang lebih lucunya lagi, begitu misalnya si A pegang barang karena dia beli barang di mana gitu ya, itu ditres sama teman-teman yang lain, teman-teman yang lain bisa tahu. Oh, ini barang kemarin ada satu, tapi sekarang udah nggak ada. Adanya di mana? Oh, ada di sana, ada di sana, itu tahu. Se-Indonesia tuh tahu, bener-bener luar biasa lah mereka itu. Bahkan di kalangan si penjualnya nih, si salesnya nih, kalau emang kan harga bisa digoreng tuh. Iya. Misalnya katakanlah 500.000 lah, kita butuh spion kiri 500.000. Tiba-tiba karena ini barang susah, ada yang gue berani 700. Ntar si penjual bilang nih, barang gue lecet atau apa ya, itu lika-liku lah ya. Nanti tiba-tiba tahu barangnya ada di dia gitu, Pak. Oh. Jadi ya karena kita pemainnya itu aja jadi tahu, oh di sini. Muter aja itu barang ya di situ, Iya. komunitas itu. Oke, sekarang kita ngomongin masalah lingkup komunitas. Ya. Nah, komunitas ini sendiri berdiri dari tahun kapan sih, Bang? Komunitasnya si Indonesia Starlet Club itu berdiri tahun 95 ya gitu. 95. Oh, salah. Saya belum lahir. Ya. 95 itu ada 5 founder yang memang sampai saat ini juga masih 5-5-nya kita tetap masih dalam apa namanya ya naungan para founder ini. Bahkan tadinya Indonesian Starlight Club itu berdiri di Jakarta. Sekarang ini sudah sampai berapa chapter, Kip? 60 chapter. 60 chapter se-Indonesia bahkan. Kalau nggak salah saya sampai ke Jayapura kan udah ada juga tetap. Nah, terus apa namanya? Unik juga. Pada saat misalnya kita lagi perjalanan keluar kota, teman-teman ini mau keluar kota gitu ya. Sering sekali juga karena kita ada grup WhatsApp, mereka mau melintas misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, ada problem, ada trouble sama kendaraannya. Saya mengamati dan menganalisa teman-teman ini solidnya luar biasa. Luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang terkendala gitu di jalan, wah luar biasa. Gitu sih. Dan pasti sudah ada namanya bengkel langganan yang sudah batangannya ibaratnya kalau misalnya Starlet kira-kira cuma di sini doang atau bagaimana, Bang? Enggak, kalau Starlet itu setahu saya juga nih, karena mobilnya ya mesinnya juga masih sangat konvensional dan simpel banget ya. Saya sih yakin khusus teman-teman juga yang pakai Starlet kemanapun dan dimanapun selama memang ada bengkel, montirnya pasti berani bongkar. Jadi nggak ada yang nggak ada yang terlalu spesifik, kecuali kalau memang kan banyak juga teman-teman yang sudah convert mesin, ya sudah pakai turbo. Terus biasanya kan convertnya Starlet itu mesin aslinya kan 2E, convert ke 4E. 4E itu Injection. ada sudah injection. Itu ada yang turbo, ada yang biasa, terus kemudian ada yang pakai 5E. Nah, untuk teman-teman yang convert atau swap engine ke upgrade baratnya, itu spare partnya lebih asik lagi. Itu lebih asik lagi. Jadi ya kadang-kadang rela menunggu mobil ngejogrok gitu, diem nggak jalan-jalan karena cuma gara-gara 1-2 spare part belum ketemu. Oh, gitu. Berarti memang ikatannya juga seluruh Indonesia ada grup besar gitu ya. Ada, Jadi kalau misalnya grup trouble, besar. tolonglah di sini Ada ini grup di besar, Sherlock, betul. ntar ada montir yang datang atau gimana. Iya betul. Atau memang ada maksudnya ada anggota komunitas yang memang dia juga pemilik bengkel itu. Kayak mungkin Bang Adi
main Starlet juga kan? Iya, betul. Nah, berarti Bang Adi sering tuh buat rescue mobil-mobil yang lagi trouble di jalan atau gimana, lagi kopdar lah atau gimana? Kalau Starlet sih, kalau trouble jarang ya. Makanya ya cukup jarang lah. Dalam 1 tahun mungkin ada beberapa kali doang yang trouble. Karena rata-rata anak-anak Starlet pada terawat semua. Mesinnya, kaki-kakinya pada terawat lah. Rata-rata ya. Oke. Misalnya lagi ada touring nih, misalnya Bang, lagi ada touring. Itu kira-kira Bang Hadi sendiri selaku mekanik juga kan? Iya. Itu di mobil pasti udah sedia peralatan-peralatan segala macam nggak sih buat takutnya amit-amit ada trouble apa gimana, ada mogok lah atau ada ya ada yang patah lah roda atau gimana? Kita kalau touring ya pasti nyiapin lah yang sifatnya apa fast moving. ya. Fast moving ya yang tadi Bang Kiplik omongin, seringnya selang buntu. Betul. Kalau enggak kipasnya mati. Itu. Terus master koplingnya jeblos kayak gitu-gitulah, enggak. Kalau yang patah as roda itu jarang sekali. Kecuali kalau misalnya memang jalannya treknya tuh benar-benar ekstrim gitu ya. Atau ditabrak, Mas. Atau Itu benar. amit-amit juga sih. Terus karena itu jarang terjadi gitu loh. Kalau untuk off-road. Sebelum touring juga mereka pasti udah persiapan sebelumnya. Oke, sebelum touring nih misalnya mau touring ke Bali, itu kan jauh banget tuh kan. Di ujung Pulau Jawa bahkan nyebrang dulu. Kira-kira apa aja tuh misalnya maintenance diperiksa apa aja, berapa mobil dalam 1 hari yang harus diperiksa sama Abang? Kalau touring saya sih paling jauh ke Jogja ya. Oke, Jogja. Ke Jogja ya dari jauh-jauh hari mereka udah mempersiapkan ngecek ke bengkel kayak tune up, ganti oli, cek kaki-kaki, spuring lah udah pasti itu. Terus kalau misalkan pas dicek itu aman ya mereka udah tinggal jalan aja. Soal masalah biaya perawatan nih Bang, maintenance itu gimana sih? Kalau maintenance-nya sih Berapa juta mungkin nih keluarga sekali yang ngecek atau tuh ganti oli atau di ada part diganti? enggak sih Pak, enggak terlalu mahal ya. Kalau untuk perawatan ya, kalau untuk perawatan apalagi rata-rata mobil khususnya di ISC Jakarta ini. Biasanya sih ganti oli doang. Ganti oli doang? Iya. Jadi tapi gini ya, sebelum biasanya pemain Starlet nih, itu udah ada beberapa spare part yang wajib diganti nih. Sebelum untuk lebih jauhnya dia pakai Starlet nih. Kayak misalnya fan radiator. Oke. Atau radiator. Itu biar biasanya kan yang namanya udah tua ya. Ya. Fan apalagi kan. Itu biasanya kita wajib ganti tuh. Sama satu lagi tuh rem booster. Karena sistem pengereman Starlet itu yang dulu ada sedikit Senin Kemis gitu. Oh, harus ngambil ancang-ancang dari jauh dulu tuh, ngocok dulu. Biasanya seperti itu. Jadi ada beberapa part yang memang untuk tingkat kenyamanan dan keamanan itu harus diganti dan itu wajib. Sisanya tinggal maintenance oli atau bersihin AC kayak gitu aja. Tapi untuk penggantian oli sendiri itu normal kayak per 5.000 km. Tergantung pemakaian sih. Tergantung pemakaian. Biasanya orang punya Starlet itu punya mobil lagi. Makanya pasti jadi second. kadang-kadang bisa cuman buat Sabtu Minggu atau gimana. Kalau saya malah analisanya teman-teman Starlet ini khususnya mungkin yang saya tahu persis ya anak-anak Indonesia Starlet Club Jakarta. Harusnya kan per 5.000 km baru ganti oli. Ya. Kalau gua rasa malah kayaknya sebulan aja bisa 2 kali ganti oli. Sebulan 2 kali. Iya, cuma karena begitu doang sebenarnya cuma buat ngejagain mesin dan begini gitu. Padahal tuh mobil cuma dipakai ibaratnya Sabtu Minggu aja, weekend doang tuh kopdar doang. Boro-boro Sabtu Minggu ada yang mobilnya cuma digantung doang, baru keluar tiap 2 bulan. Dipanasin doang tuh ya. Boro-boro juga dipanasin, kakinya juga dicabut, kayak gitu-gitu. Jadi bukan karena takut soak dan apa-apa, ada yang bener-bener digantung di jack stand gitu. Di jack stand velgnya dibuka, terus lagi dibalon segala macem. Cuma buat begitu-gitu aja. Termasuk salah satu ini mobil beliau ini yang merah ini 2 tahun digantung. Ini 2 tahun ini digantung prosesnya, iya betul. Nah, kalau ngomong kilometer Bang, yang punya Abang ini berapa kilometer sih pas dari awal beli sampai sekarang? Itu loh kilometer kah atau memang udah ada riset? Kilometer itu setelah saya tahu juga bahwa saya kebetulan memang bukan convert. Kalau yang hitam ini sangat kebetulan sekali saya dapat kondisinya transmisinya sudah matic. Oh, Sudah matic.
Kalau yang kotak ini memang saya convert ke Matic. Karena saya merasakan dulu pakai Starlet dengan jalanan yang nggak terlalu crowded kayak sekarang, manual tuh enak-enak aja. Tapi sekarang mungkin karena udah umur juga kali ya, ya bukan umur mobilnya, umur orang yang bawanya. Umur dengkulnya. Sehingga kalau pakai mobil manual itu, aduh lebih males aja jadinya gitu. Makanya akhirnya saya convert pakai transmisi Matic gitu. Oke, dan kalau misalnya dari manual di convert ke Matic, itu Ya. kira-kira ada perubahan dari segi konsumsi BBM nggak sih? Satu banding berapa? Pasti ada. Kalau ya mobil-mobil yang sekarang aja manual dengan Matic, pastikan konsumsi bahan bakarnya akan lebih boros yang Matic ya. Karena kan ya dia secara perpindahan transmisi segala macam itu kan sudah elektronik yang ngatur. Apalagi Starlet ini mobil saya ini Matic-nya masih 3 speed. Jadi ya pindah giginya itu nggak bisa sesuai sama kita mau halus-halus apa segala macam, kan nggak terlalu juga bisa begitu sebenarnya. Tetaplah relatif lebih borosan yang Matic daripada yang manual. 1:8 ada perkotaan? Rasanya kalau Starlet Kalau normal nih, udah Matic 112 sampai 113. nggak boros kok, nggak boros 112 sampai 113. kecuali kembali lagi ya. Kan umumnya teman-teman ini juga mestinya nggak ada yang standar. Borak semua nih? Iya. Komentari. Artinya ada yang memang mungkin bisa jadi 1516 konsumsi bahan bakar. Cuma ya saya lihat teman-teman sih Happy aja. 1516. Iya. Udah kayak mobil. Kayak tadi yang diceritain, kita pernah touring lumayan banyak itu ke Jogja ya. Kalau nggak salah peserta sekitar 18-an. Itu dari mulai tikum di KM 58 sampai ke Jogja, itu nggak ada yang perasaan saya lari di bawah 120, nggak ada tuh mobil. Oh iya? Iya, nggak ada. Rata-rata udah 140, 160, 140, mungkin ya saya lihat ya di tol itu kan banyak mobil-mobil baru. Mereka lihat nih mobil kutu gitu ya Pak. Mungkin mereka pikir ngapain sih pada kebut-kebutan, atau mereka juga mikirnya pasti paling berapa lama sih dia, berapa kilometer sih dia kenceng gitu. Ternyata nggak ada ujungnya. Bener-bener dari KM 58 sampai ke Jogja itu bener-bener digas terus sama. Top speednya tuh maksimalnya berapa bang? Kalau Starlet, yang turbo terutama nih, yang di convert turbo. Kalau top speed paling bukan di tol ya. Oke, di sirkuit. Ya di sirkuit. Di Sentul itu ada kotak saya yang memang khusus saya pakai buat sentulan. Itu 180. Wow. Iya. Dengan CC di CC mobil saya itu 1500. 1500. Iya. Aslinya kan Starlet cuma keluar 2 versi, 1000 sama 1300. Tapi teman-teman ini mana ada yang CC-nya udah masih pasti kurang semua tuh ya. Masih. luar biasa. Nah, kalau untuk ngomongin aktivitas seputar komunitas, bang. Ya. Ini kalau kopdar biasanya di mana sih, bang? Oke, kopdar sebelumnya kita banyak kopdar itu di daerah Pondok Indah. Terus karena memang sekarang tempatnya sedang ada pembangunan, kita 1 tahun terakhir ya, Iya. itu geser ke Senayan. Ada Ada 2 tempat. 2 tempat di Senayan, situ ada Buddha Cafe di belakangnya Plaza Senayan. Di sana lebih sebenarnya lebih tenang. Terus kapasitas parkirnya juga lebih enak, dan ada kawan yang memang buka warung kopi di situ, sehingga kita niatnya memang ya udahlah sambil ngeramein tempatnya temen gitu. Di situ sih umumnya dan seringnya. Yang satu lagi biasa nih anak-anak muda yang ada di ISC Jakarta itu bisanya kopdarnya malam. Oke. Semuanya malam. Nah kita yang udah lewat kepala 5 nih nggak bisa kena angin malam dikit nih. Jadi yang muda-muda senengnya nongkrongnya, dan dari zaman dulu kopdarnya memang di parkirannya Al-Azhar.
Al Azhar Pusat situ. Malam-malam tuh, kayak malam-malam Dan minggu umumnya gitu. biasa mereka lakuin itu hari Jumat malam ya. Iya. Ya Jumat Malam. malam. Jadi Oke, sebenarnya tradisinya itu di Jumat malam itu. Oh, oke. Tapi karena banyak udah mulai uzur gitu kan, kita buat yang di hari Minggunya gitu. Hari Minggu sore. Ya kecuali kalau di Senayan itu kita hari Minggu kopdarnya. Sore setelah asar sampai ya kadang-kadang jam-jam 7 jam 8 gitu bubar. Berarti kebagi dua nih untuk kopdar ya. Kalau misalnya kaum muda malam-malam, kalau misalnya yang udah mahfud Kalau yang muda umumnya yang kopdar malam pasti datang kopdar Oh, pasti tuh sorenya, ya? pasti. Tapi Yang tua yang nakal tua tetap ya. datang juga Jumat. yang tua-tua kadang-kadang suka nggak sanggup kenangin malam. Oke, terus kegiatan-kegiatan misalnya kayak jambore gitu-gitu, itu biasanya di mana ya, Bang? Oke, kalau Event-event. bicara soal jambore, kebetulan dalam waktu dekat di bulan November kita ada Jamnas, Jambore Nasional di Kertajati ya, Jati. di Kertajati, Majalengka. Majalengka di bandaranya, Bandara Kertajati. Itu eventnya insya Allah akan jadi event besar. Boleh tuh kalau seandainya nanti dari masnya mau lihat-lihat, mungkin kumpul, insya Allah bisa 1000 starlet kumpul di sana, rame dan riuhnya kayak apa. Dan itu macam-macam tuh, mau lihat starlet yang bentukannya kayak apa, ada yang starlet dibikin pick up, ada yang wah udah Ada yang mesinnya diesel. iya segala macam tuh, iya segala macam tuh bisa kumpul semua tuh. Itu dari seluruh Indonesia berarti? Seluruh Indonesia. Luar biasa. Nah, itu total keseluruhan dari anggota sendiri nih. Ya. Selama dari 95 ya? Dari 95 sampai tahun 2025, ini udah berapa total seluruh anggotanya? Kalau member itu sebenarnya gini, member kadang-kadang kan seperti di chapter Jakarta ini. Member itu yang tetap mungkin sekarang itu sekitar 60-an ya. Hampir sama setiap chapter, mungkin rata-rata hampir segitulah. Cuma memang kan teman-teman ini juga ada yang memang punya starlet atau pakai starlet itu buat daily use, gitu ya. Ada yang memang cuma buat hobi, buat punya-punyaan dan lain sebagainya. Itu kan jadi satu tuh ke dalam satu member. Sehingga memang agak kesulitan kita menetapkan member yang fix itu berapa sih sebenarnya, karena ini berubah-ubah terus nih angkanya. Sometimes teman-teman, aduh gua ada kebutuhan nih, gua harus masukin dompet dulu nih mobilnya. Tapi beberapa saat tiba-tiba ada rezeki, keseringannya sih malah jadi upgrade gitu. Jadi memang ceritanya butuh duit itu butuh duit beneran atau memang butuh duit mau upgrade, Upgrade aja, gitu. iseng-iseng gitu Nah, ya. yang begitu-gitu memang di keanggotaan itu kita, dan sebelum saya pegang sebagai ketua ISC Jakarta itu juga memang katanya ya jadi masalah keanggotaan. Tapi kurang lebih Jakarta sekarang ya hampir sekitar 60-an. 60-an. Iya. Oke, mungkin sekarang singkat saja nih, Bang. Ya. Untuk pesan apa yang ingin disampaikan, terutama bagi mereka-mereka ini yang ingin bergabung atau ingin membeli mobil Starlet untuk jadi mobil pertamanya, apa saja yang harus diperhatikan dan apa yang harus dilakukan ini sebelum memilih bahan untuk nantinya akan ya dibuild seperti abang-abang ini. Singkat saja, Bang. Oke, kalau pesan saya sih, apalagi newbie ya, baru pertama kali mau beli Starlet sebagai kendaraan, apalagi kendaraan yang dipakai untuk operasional hari-hari, boleh masuk ke kita, gabung ke kita di Indonesia Starlet Club di chapter Jakarta. Tapi saran saya jangan bergaul sama teman-teman yang aneh-aneh inilah, supaya mobilnya pakai standaran aja. Karena kalau udah bergaul sama mereka ya nanti rasain sendiri deh capeknya dan gak ada ujungnya, udah gitu aja. Artinya saya welcome, dan kalau mau pakai standaran aja.
Oke. Itu udah lebih nyaman. Mungkin dari Bang Kipli ada yang mau sampaikan juga, singkat saja. Untuk pemula sih yang penting AC dingin lah. Sedikit. Nah, Kenyamanan itu ya. kaki. Oke. Abangnya dari segi perawatan mungkin untuk yang mereka ingin bergabung terus ya pengen periksa apa dulu harus diperiksa nih kira-kira untuk membeli tips and triknya mungkin sedikit aja. Yang jelas sih yang utama ya, body dulu lah, lempeng. Body dulu. Kaki-kaki enak gitu Karena kan. mesin gampang. Karena mesin ya relatif Starlet ini lebih Simple. lah. Rata-rata walaupun yang paling parah aja masih bisa dibetulin lah. Pemirsa, demikianlah tadi perbincangan kita dengan komunitas Indonesia Starlet Club. Pokoknya jangan ragu untuk bergabung bersama dengan komunitas ini karena pastinya welcome. Yang ingin join juga bisa langsung datang ke kopdarnya. Demikian, saya Nata Arman dalam program episode Autotech kali ini. Teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Terima kasih.